Hi everyone, this video is presented to the 11th, 12th, and 13th meeting of Translation course. Situational meaning and adjustment, sociocultural meaning and adjustment, and social formulas. The 11th meaning, situational meaning and adjustment, makna situasional dan penyesuaiannya. Perhatikan contoh berikut. Anda memasuki suatu toko untuk membeli sebuah buku. Pegawai toko tersebut dalam bahasa Indonesia akan menyapa dengan, "Kakak perlu apa?" Arti dari pertanyaan ini adalah bahwa ia menawarkan untuk membantu Anda. Jika Anda menerjemahkan pertanyaan tadi ke dalam bahasa Inggris dengan "What do you want?", kalimat ini akan terdengar tidak sopan. Dalam hal ini, Anda harus membuat penyesuaian dalam penerjemahan. Dan dengan demikian, pertanyaan yang tepat adalah, "Can I help you?" Contoh lainnya adalah menerjemahkan "Good morning" ke dalam bahasa Indonesia. Anda akan dengan mudah menemukan bahwa kesetaraan terdekat dari frasa ini adalah "Selamat pagi". Namun, ketika "selamat pagi" diucapkan pada pukul 11 siang, terjemahannya adalah "Selamat siang". Dan ketika diucapkan pada pukul 1 dini hari, "good morning" diterjemahkan menjadi "selamat malam". Contoh-contoh ini diharapkan dapat membuat Anda lebih sadar bahwa dalam proses penerjemahan, penyesuaian harus dilakukan. Tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga untuk situasi yang berbeda. The 12th meaning, sociocultural meaning and adjustment, makna sosial budaya dan penyesuaiannya. Dari konsep makna yang telah Anda pelajari, amatlah penting mempertimbangkan makna sosial budaya sebelum Anda menerjemahkan ke dalam bahasa sasaran. Berikut adalah beberapa contoh kalimat yang memerlukan pertimbangan sosial budaya. Contoh pertama, seorang istri kepada suaminya. "Your coffee is ready, dear." Dear di sini digunakan untuk menunjukkan kasih sayang kepada suaminya. Contoh yang kedua, istri yang mendapati rumahnya dalam keadaan kacau. "Oh dear, what a mess." Dear di sini menunjukkan pemandangan mengejutkan yang dilihatnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia yang terdekat setara dengan kalimat pertama adalah, "Kopinya sudah siap, sayang." Dan yang kedua, "Astaga, berantakan banget." Atau, "Ya ampun, acak-acakan benar." Seperti yang sering Anda dengar dalam pidato, Anda juga sering menemukan ungkapan dear secara tertulis, terutama sebagai salam dalam surat, baik formal maupun informal. Pertimbangkan contoh berikut. Contoh pertama, "Dear Sirs, we have just received an inquiry from a multinational organization owning several luxury hotels in East Africa. We are blah blah blah." Contoh kedua, "Dear Betty, thank you very much for inviting me to your birthday party, but blah blah blah." Sekilas Anda dapat melihat bahwa contoh pertama adalah salam dari surat formal, sementara yang kedua adalah salam dalam surat informal. Terjemahan bahasa Indonesia dari surat yang pertama adalah "dengan hormat", dan yang kedua adalah "Betty yang baik", atau dari hubungan yang lebih dekat, yaitu "Betty sayang". Semua contoh dalam pembahasan ini menggambarkan bahwa penyesuaian juga harus dilakukan sesuai dengan konsep sosial budaya yang diwujudkan sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa sasaran. The 13th meaning, social formulas, rumus sosial. Ekspresi atau kumpulan frasa untuk menimbulkan dan menjaga kontak sosial verbal dan hubungan sosial disebut rumus sosial. Rumus ini erat kaitannya dengan konteks sosial budaya.
Dengan demikian, amatlah penting untuk memahami makna sosial budaya teks. Dan dalam terjemahannya, Anda harus menemukan sosial budaya terdekat yang setara dengan bahasa sasaran. Perhatikan contoh berikut. Mr. Green. Mr. Smith, may I introduce Mr. Brown to you? He is a friend of mine. Mr. Brown, how do you do? Mr. Smith, how do you do? Mr. Brown, it's nice to meet you. Mr. Smith, the pleasure is mine. Di sini kita dapat melihat bahwa jika kita mencoba menerjemahkan rumus sosial ini ke dalam bahasa Indonesia, beberapa di antaranya tidak dapat diterjemahkan. Kalimat-kalimat tersebut adalah yang diberi garis bawah. Namun, bukan tidak mungkin dalam waktu dekat masyarakat Indonesia akan memiliki ekspresi yang setara untuk hal tersebut. Demikian pula dengan beberapa rumus sosial dalam bahasa Indonesia. Tidak selalu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Seperti A. Mau kemana? B. Ke sana. Ayo. Thanks for watching the 11, 12, and 13 meeting of translation course. See you in the next video.